Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Catur. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah ya, malam hari ini meskipun dingin, tapi masih bisa mengikuti kopi semalam. Dan terima kasih saya ucapkan pertama kepada penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang sukses acara pada Selasa malam di Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa malam. Terima kasih juga kepada moderator kepada narasumber malam hari ini Bapak Wahyu Saryadi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Iya, apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah mau digeret Pak Catur ke Wonosobo. Baik. Iya, Mau mudah-mudahan cari dulu, Bu. eh, mau cari durian. Adanya sekarang lagi salju. Iya, jadi Bapak nanti akan ditemani oleh Bapak Anton Rubianto sebagai moderator malam hari ini. Kita sapa dulu Bapak Wahyu stay dulu nggih. Sekarang Bapak Anton kita sapa dulu. Selamat malam Pak Ya, Anton. selamat malam Bu Juju. Aman ya sinyal ya. Aman, aman. Insya Allah aman. Nah, jadi nanti Bapak Anton dan Pak Wahyu, Bapak Anton akan membersamai Pak Wahyu sampai kurang lebih ya. Dan apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban biasanya teman-teman kadang ini ya karena semakin malam itu benar yang dikatakan Pak Catur tadi semakin malam semakin ramai Pak biasanya Pak Wahyu mohon maaf ini teman-teman dari Wonosobo mungkin lagi pada selimutan ya Pak nanti kalau udah panas mungkin mereka akan lepas selimut dan bergabung di ini di ngopi semalam. Insya Allah nanti kalau misalnya teman-teman masih membutuhkan waktunya Pak Wahyu nanti waktunya boleh fleksibel ya Pak Anton dan Pak Wahyu ya sampai maksimal pukul setengah 10. Dan Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC Kominfo dan Dinas Pura Kabupaten Wonosobo. Baik, Bapak Anton dan Pak Wahyu, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Anton. Silakan dan Pak Wahyu, silakan Pak Anton. Ya. Terima kasih sekali Bu Juju sudah membuka acara ngopi semalam pada hari ini. Nggih. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertatap maya. Nggih, bertatap maya pada malam hari ini ngopi semalam, ngopi pintar Selasa malam tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu, eh, yang saya hormati, Ketua Komunitas KGBN, Ibu Sri Juwariah, yang saya hormati juga Bapak Wahyu Saryadi selaku narasumber KGBN Ngopi Semalam KGBN hari ini dan tak lupa Bapak Ibu guru hebat yang hari ini ikut dalam webinar webinar atau berbagi praktik baik nih webinar webinar Ngopi Semalam eh, KGBN Wonosobo luar biasa sekali. Sebuah pantun akan membuka acara kita pada malam hari ini. Mungkin yang sedang hype gitu ya, yang sedang hype yang kita lakukan setiap paginya. Mentari pagi, ku siapkan diri. Menyongsong hari untuk menggapai mimpi. Selamat datang di kegiatan ngopi semalam hari ini. Semoga memberikan pembelajaran yang berarti. Cakep. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai sesi kita hari ini, saya lanjutkan dulu. Sebelumnya, saya bacakan dulu untuk mungkin eh, sedikit kesepakatan gitu, nggih, sedikit kesepakatan. Yang pertama, untuk unmute ketika mendengar paparan. Yang kedua, sebaiknya untuk mengurungkan memposting apapun ketika diskusi sedang berlangsung. Dan yang ketiga juga ketika narasumber sedang menyampaikan paparan, tolong untuk
tidak menyela terlebih dahulu. Oke. Seperti itu mungkin bisa disepakati ya. Bisa disepakati ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Kalau sudah disepakati, sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Wahyu Saryadi. Beliau adalah pendidikan terakhir itu adalah seorang pendidikan terakhir itu di S2 Pendidikan Matematika dengan IPK 3,95. Wah, luar biasa sekali ini. Hampir sempurna ya, hampir sempurna, hampir 4 di Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian beliau adalah seorang guru, kemudian trainer juga founder. Beliau lahir di Wonogiri 16 Desember 1989. Oh, berarti lebih muda saya ini, Pak. Kemudian alamatnya itu di Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa. Ini ada guru SMA Negeri 2 Pati sampai sekarang itu yang masih aktif. Sebelumnya di SMK Negeri 1 Giri Tontro, Kabupaten Wonogiri. Kemudian guru MI Muhammadiyah Menerjo Baturetno, Kabupaten Wonogiri juga. Kemudian tutor matematika. Kemudian pemateri dalam pelatihan Microsoft Office 365 bersama BP2MK Wilayah 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pemateri dalam pelatihan Microsoft Team bersama cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 7. Kemudian pemateri Borderless Learning with Microsoft Teams dan Bolpen bersama BBTIK Distrik Provinsi Jawa Tengah untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian juga penggagas dan penggerak komunitas belajar One EduMind gitu ya Pak bacanya ya, One EduMind ya. Kemudian juga Microsoft Innovative Educator Master Trainer atau MIEMT, Microsoft Innovative Educator Expert MIEE, kemudian Microsoft Certified Educator, kemudian juga Microsoft Office Specialist. Kemudian juga beliau sebagai CGP Rekognisi Angkatan 10, kemudian juga pengajar praktik Angkatan 7, fasilitator PGP Angkatan 10 dan juga fasilitator pembelajaran mendalam. Luar biasa sekali pengalaman beliau. Tentunya ilmu-ilmu beliau akan dibagikan hari ini ya dengan tema yang sangat luar biasa ya hari ini. Temanya adalah desain kreatif untuk perencanaan proyek yang kolaboratif gitu ya. Luar biasa sekali tentunya materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Wahyu Saryadi hari ini. Sudah nggak sabar ya Bapak Ibu ya mungkin ya? Apa sudah nggak sabar ya? Apa kabar nih Bapak Ibu sebelumnya mungkin sebelum langsung ke Bapak Wahyu Saryadi? Kabarnya baik-baik semua ya. Semoga dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani, rohani, serta ekonomi ya. Kayak. Oke, eh, saya langsung saja ke narasumber kita yang luar biasa. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Wahyu Saryadi dari SMA Negeri 2 Pati. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua KGBN Wonosobo serta tim ya, yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru hebat ya, ini dari Wonosobo dan sekitarnya, termasuk Pak Anton, luar biasa. Terima kasih Pak Anton, tadi sudah memberikan pengantar yang luar biasa. CV-nya dibaca semua itu. Padahal saya kalau diminta CV itu langsung saya kirim ke sana kemari gitu Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama dan paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan ya Bapak Ibu
Walaupun pada malam hari ini nggak begitu fit Pak Anton. Yang dingin ternyata nggak cuma Wonosobo ini. Mungkin sini nggak dingin ya, saya yang kedinginan gitu mungkin. Tapi hatinya Nggak nggak dingin kan, begitu Pak? fit, nggak begitu fit ya. Kebetulan tadi hari pertama pelatihan PM di seluruh BPGP Jawa Tengah ya, mungkin juga sama Bu Hilga juga tadi di Wonosobo. Nah, ini mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk tetap semangat Duhani dawuhnya Pak Catur nih. Pak. Baik, Bapak Ibu, ini kesempatan saya yang kedua untuk eh, bergabung berbagi ya, Bapak Ibu, sedikit aja ya, sedikit berbagi di KGPN Wonosobo dulu kita diskusi tentang P5 gitu ya, Bapak Ibu, terutama pada miskonsepsinya, karena P5 sekarang sudah ganti nama, atau sudah diganti gitu ya, Bapak Ibu, maka kita ikuti prosesnya dengan kurikuler itu ya, Bapak Ibu, dengan project. Izin saya menampilkan paparan ya Bapak Ibu ya. Bisa full screen Pak? Bisa, Pak. Belum. Oh, ini sudah, Oke, sudah, sudah. baik. Eh, ini kami beri judul desain kreatif untuk perencanaan proyek kolaboratif ya Bapak Ibu. Harapannya berbagi praktik baik gitu ya. Tapi karena kokurikuler ini baru dimulai tahun ini, maka saya minta sama Pak Catur kita diskusi saja Pak terbuka. Belum ada dokumen yang lengkap gitu untuk saya bagikan ke Bapak Ibu dalam acara malam hari ini. Adapun demikian, Bapak Ibu, kemarin ketika saya ditugaskan untuk mengisi MPLS gitu ya Bapak Ibu tentang Selayang Pandang Kurikulum atau KTSP, itu saya menemukan banyak sekali cerita dari siswa-siswa ketika saya melempar tentang kokurikuler proyek kolaboratif atau istilahnya proyek bareng gitu yang beberapa mapel itu banyak yang sudah nyambung Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak dikemas kurikuler seperti yang kemarin itu ternyata di SMP-SMP itu sudah bukan hal baru gitu Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kan pesertanya saya yakin dari guru SD ada, TK ada, SMP, SMA ada ya Bapak Ibu. Maka saya sangat berharap nanti kita saling sharing ya Bapak Ibu, bukan satu arah saya yang menyampaikan berarti saya yang paling tahu, tapi saya ingin eh, juga mendapatkan ya pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu untuk menambahkan apa yang saya sampaikan ya terkait dengan proyek kolaboratif ini ya sebagai dalam artian sebagai kurikuler ya Bapak Ibu fokusnya. Walaupun proyek kolaboratif ini sudah lama kita mengenal seperti STEM dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita diskusi lebih jauh, saya ada sedikit ice breaking nih Bapak Ibu. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kata kuncinya adalah ini kita mau tebak dino Bapak Ibu ya. Yang bisa jawab open mic atau chat ini ya enaknya ya. Chat aja ya Bapak Ibu ya. Saya pantau dari chat saja. Oke, langsung chat ya yang bisa nebak. Baik. Kata kuncinya adalah dino. Dino ini hari Bapak Ibu. Baik. Yang bisa jawab Bapak Selasa. Bendino. Bendi. Bendino. Siapa ini ya suaranya ya? Aduh, Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Bendino. Ya, Bendino atau setiap hari. Oke. Apa ini Bapak Ibu? Silahkan. Open mic boleh, jawab di chat boleh. Rong Dino. Dino. Ada lagi Bapak Ibu. Dino.
Rong dino. Yo, ada lagi. Masih ada kesempatan. Dino-dino. Bisiska dino-dino. Wah, eh, Anton ini cerdas sekali langsung set Dino. gitu ya. Bu Herdi, Rong dino. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Belum. Rong dino. Oke. Next. Monggo Bapak Ibu. Sedino-dino. Bu Endang. Sedino-dino. Monggo yang lain. Sedino-dino. Baru satu ini yang jawab ini. Dino Dini. Kakak adik ini berarti ya. Pak Tono bisa aja ini. Dino Dini. Pak Anton nggak gercep lagi nih. Baru mikir atau mencari wangsit ini. Dini di sini Pak. Berikan kesempatan dulu yang lain dulu, Pak. Bu, ada Bu Hardini ya. Maaf Bu Hardini. Disebut Pak Tono ini. Gimana? Nggak ada yang lain? Oke, ini sepertinya kok beda dino. Kan beda Bu, dinonya. Beda dino. Beda hari. Oke. Ya, apa Bapak Ibu? Ini sudah 40 ini. Boleh open mic, boleh dicat. Bu Siska. Siska sepertinya menjiwai langsung. Pak Anton tadi nggak jawab, sepertinya hilang. Ini sudah jawab lagi nih. Bidang Dino, Budino, Budino, garwane Pak Dino. Baik, oke. Betul ya Bapak Ibu. Ini cerdas-cerdas ya. Pirang Dino, berapa hari. Enggak, Pak Anton nih langsung. Set, Bu Siska, Tambah dino Pak tambah Catat langsung mumet. jawab nih. Kok banyak yang jawab ya kalau kayak gini ya? Mungkin karena efek tanggal 22 itu ya. Tambah Dino tambah mumet. Baik. Sepertinya sedang mumet bersama ini ya Bapak Ibu ya. Oke, tambah Dino tambah mumet. Nah, ini ada lagi nggak ini? Mantan saat ini. Pengguna tambah Dino tambah Blenger. Belina, oke. Siapa yang betina loro hati nih, Ki? Jangan baper ya Bapak Ibu ya. Dino loro hati. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini gampang ya Bapak Ibu ya. Kosong Dino nganggur. Dino nganggur. Dino nganggur. Oke. Oke, sudah banyak yang betul. Dino nganggur ya Bapak Ibu. Tiap hari nganggur. Nah ini yang benar dapat door prize dari Pak Felix. Pak Catur. Ayo apa Bapak Ibu ini yang benar dapat door prize dari Pak Felix ini. Ulang ban. Mana Pak? Gimana Belina? Ini terakhir ini, terakhir. Sebelum kita masuk ke materi. Bendino muter-muter. Gimana Pak Catur? Mau ngasih door prize kok jawabnya salah ini gimana? Dino bagus. Besok ke tempatnya Pak Dino, dapat diskon bakul ban kata Pak Septa. 6 dino bunder. 7 hari Bu.
Oke, biar nggak kelamaan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat posisi dinonya. Dinonya kejepit. Dino kejepit Bapak Ibu. Oke, maaf ya Bapak Ibu. Tadi cuma intermezzo sebentar ya Bapak Ibu. Kita masuk ke materi. Terima kasih atensinya Bapak Ibu jawabannya. Untuk pengantar saja ya Bapak Ibu. Oke, ini Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2024 ya Bapak Ibu tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2004 yaitu tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah ya. Kita nggak akan bahas semuanya, Bapak Ibu nanti kita bisa panjenengan ya kalau ngersake bisa langsung download Bapak Ibu, kalau kesulitan nanti bisa kami kirimkan. Salah satunya yang di sini adalah merubah kebijakan tentang P5 ya Bapak Ibu. P5 diubah menjadi kokurikuler. Nah, di mana kokurikulernya ini adalah berupa tugas yang terstruktur gitu ya Bapak Ibu, yang struktur yang mengacu pada capaian pembelajaran. Ya, mengacu pada capaian pembelajaran gitu. Nah, adapun bentuknya itu diserahkan ke sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Dapat berupa memperkuat 8 dimensi lulusan, bisa berupa proyek kolaboratif dan sebagainya. Ini dikembalikan ke sekolah. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini di proyek kolaboratif gitu ya Bapak Ibu, lebih spesifik karena sebenarnya ini luas sekali. Nah, apa itu proyek kolaboratif? Secara harfiah ya, Bapak Ibu, proyek kolaborasi adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, kata kuncinya bersama-sama ya Bapak Ibu, oleh dua atau lebih mata pelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan. Ya, peserta didik, maaf ini masih tipe ya, harusnya murid ya Bapak Ibu ya, untuk memperkuat 8 dimensi lulusan melalui pemecahan masalah nyata atau penciptaan karya. Eh, Sebenarnya ini kata kuncinya itu dua atau lebih, itu bukan berarti mutlak dua orang itu sebagai tim teaching sama-sama terlibat dalam kelas gitu. Tapi kita bisa eh, dilaksanakan secara terpisah di mapelnya masing-masing, tapi terorganisir secara kolaboratif begitu Bapak Ibu. Itu yang paling sederhana. Nah, nanti akan sedikit kami berikan gambaran sebagai pemantik Bapak Ibu karena malu ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam kolaboratif ini dimaksud untuk mengembangkan keterampilan. Jadi sisi-sisi atau potensi siswa yang belum tergali, begitu ya Bapak Ibu, belum tergali di dalam eh, kelas ketika pembelajaran normal biasa, ya itu bisa tergali di sini. Harapannya demikian. Karena kegiatannya berupa proyek, maka karakter-karakter atau dimensi lulusan itu bisa tereksplor lebih luas dan lebih nyata gitu, Bapak Ibu. Dalam proyek kolaborasi ini, guru-guru dari mata pelajaran yang berbeda bekerja sama menyusun satu tema atau masalah sebagai dasar pembelajaran. Ya, bisa berbasis masalah, bisa berbasis proyek ya Bapak Ibu. Lalu membimbing siswa, ini tadi peserta didik ini siswa ya, maaf ya Bapak Ibu, untuk mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang dalam menyelesaikan proyek tertentu. Jadi fokus pada tujuan tertentu. Nah, ini yang juga memberikan satu beda khusus ya Bapak Ibu. Kalau di P5 itu kita diberi pilihan tema, ya, diberi pilihan tema dan disuruh memilih. Nah, untuk SMK itu ada eh, tema yang tidak perlu dilaksanakan, gitu. Atau temanya khusus gitu. Kalau yang SMA, SMP temanya juga kewirausahaan itu ya ada
perlakuan khusus. Nah, kalau di sini tidak ditentukan temanya. Temanya diserahkan sepenuhnya kepada guru-guru yang berkolaborasi itu. Dan tema itu tentu akan menyesuaikan terhadap guru-guru tersebut. Siapa yang berkolaborasi, maka akan eh, menghasilkan atau menyepakati sebuah tema yang tentu ada korelasinya, tentu menunjang CP-CP pada guru-guru yang saling berkolaborasi tersebut. Karakter proyek kolaboratif yang pertama, kata kuncinya yang pertama lintas mata pelajaran ya, Bapak Ibu. Lintas mata pelajaran. Eh, Kata kolaboratif itu tidak berarti satu mata pelajaran yang mengkolaborasikan siswa. Itu bisa selesai di diskusi kelas ya Bapak Ibu. Atau di proyek kelas satu mata pelajaran. Tapi ini lintas mata pelajaran. Kemudian berbasis masalah atau produk atau proyek ya Bapak Ibu. Kemudian pembelajarannya aktif, mengakomodasi siswa untuk terlibat aktif. Nah, kita sebagai fasilitatornya, sebagai motivatornya, yang mengakomodasi mereka untuk mengeksplorasi potensinya, menunjukkan potensinya agar tergali sehingga hal-hal yang belum terakomodasi itu bisa maksimal, gitu. Yang keempat tentu kolaboratif dan yang kelima authentic assessment atau penilaian otentik. Nah, ini tidak hanya berbasis pada hasil, tapi prosesnya itu juga menjadi aspek yang juga diamati ya Bapak Ibu. Ya, diamati prosesnya begitu. Nanti ada contoh yang lebih detail gitu. Perbedaan umumnya seperti ini ya Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali yang menunjukkan perbedaan antara P5 dan proyek kolaboratif, tapi ini saya rangkum menjadi tiga. Kalau P5 itu fokus pada karakter dan nilai Pancasila atau profil pelajar Pancasila gitu. Kalau proyek kolaboratif itu fokus pada integrasi kompetensi antar mata pelajaran. Jadi mengintegrasikan kompetensi-kompetensi atau capaian kompetensi antar mata pelajaran. Jadi kata kuncinya itu mengacu pada capaian kompetensi, ya, pada capaian kompetensi. Maka nanti di P5 ini apa di proyek kolaboratif ini atau di kurikuler ini tidak ada raport khusus ya seperti P5 ya. Otomatis guru-guru yang saling berkolaborasi itu akan mendapatkan nilai sesuai dengan CP-nya masing-masing, sesuai dengan mapelnya masing-masing, dengan mengamati proses maupun hasil yang dicapai oleh siswa. Gitu. Kemudian di P5 itu bersifat tematik dan lintas disiplin. Kalau di proyek kolaboratif itu bersifat terpadu antar mata pelajaran tertentu. Kemudian P5 itu bagian dari kurikulum nasional, sifatnya wajib ya Bapak Ibu. Nah ini, P5 itu wajib, wajib ada, karena di rapor itu harus diisi Bapak Ibu. Biasanya itu setiap fase minimal 3 kali, dua sampai 3 kali gitu ya Bapak Ibu, setiap fase. Nah, boleh lebih ya, boleh lebih asal alokasi waktunya memungkinkan. Nah, di dalam proyek kolaboratif ini, inisiatif pengembang dan pembelajaran ini bisa opsional Bapak Ibu, tidak wajib gitu ya, tidak wajib, tidak mengikat, dan kolaborasi yang berkolaborasi itu juga tidak harus mata pelajaran A, B, C, D dan sebagainya. Jadi memungkinkan untuk setiap kelas itu berbeda. Ya, misal setiap paralel ya, bukan setiap kelas. Jadi satu tingkat yang sama, kalau paralelnya berbeda, gurunya berbeda itu jenis proyeknya juga bisa berbeda. Nah, nanti keadilan nilainya bagaimana? Ya itu kan dikembalikan ke gurunya masing-masing ya Bapak Ibu, karena terintegrasi pada capaian pembelajaran yang ada tujuan pembelajarannya masing-masing. Jadi opsional, mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu bebas. Dan di sana jenis kolaborasinya juga berbeda-beda. Jenis proyeknya, jenis masalahnya, itu walaupun sama-sama kelas 10 misalnya, atau kelas 9 itu memungkinkan berbeda-beda antara kelas 9A, 9B, 9C. Tapi kalau sekolah ingin mengakomodasi lebih mudah misalnya,
biar wis dipikir bareng wae biar biar nggak ribet gitu ya misalnya. Sebagai mulai ini disamakan bagaimana itu juga bisa-bisa saja ya Bapak Ibu. Namun juga perlu diingat ya Bapak Ibu, di dalam Permendikdasmen tadi ada beberapa mapel yang tidak dapat alokasi eh, kokurikuler ya Bapak Ibu. Kalau kelas kecil sepertinya mendapatkan ya Bapak Ibu. Ini share screen saya masih muncul guys, insya Allah ya. Nah, ini saya misalkan contoh kelas 10 ya Bapak Ibu. Kelas 10 itu seperti pendidikan Pancasila itu tidak ada alokasi kokurikulernya. Kemudian bahasa Inggris tidak ada, informatika tidak ada, kemudian mapel seni budaya tidak ada, coding dan muatan lokal itu tidak ada Bapak Ibu. Namun apabila memungkinkan untuk diajak kolaboratif kan tadi sifatnya opsional ya Bapak Ibu ya, boleh saja gitu. Tapi alokasi kokurikulernya nggak ada. Ya, tapi kalau diintegrasikan di kolaboratif kan bisa. Artinya gini Bapak Ibu, walaupun dulu tidak ada kokurikuler, kita itu kolaboratif dalam bentuk STEM, ya itu kan juga bisa. Tim teaching kan sudah juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, kenapa harus ada kokurikuler kalau sifatnya opsional? Nah, ini harapannya guru itu diberi alokasi khusus biar dilaksanakan gitu. Jadi perhatian gitu ya Bapak Ibu. Kalau tidak dimunculkan seperti ini, itu seperti tidak ada panggilan gitu, tidak ada gregetnya gitu. Ngapain harus repot-repot gitu? Atau malah tidak diperhatikan sama sekali gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di kelas 11 itu mata pelajaran pilihan itu juga tidak ada alokasinya Bapak Ibu walaupun porsi jamnya besar sekali gitu ya. Alokasinya besar sekali tapi tidak ada alokasi kokurikulernya. Tapi kalau di tingkat SD SMP itu hampir semua mapel dapat alokasi kokurikuler gitu ya Bapak Ibu agar lebih fleksibel mungkin ya. Jika saya juga belum mempelajari sepenuhnya ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa menambahkan ya Bapak Ibu yang mungkin lebih paham. Nah, seperti ini misalnya, pendidikan Pancasila dia tetap dapat alokasi. Itu bahasa Inggris ini tidak ada, tapi Pancasila masih ada ini di kelas 3 sampai kelas 4. Nah, kemudian ini di kelas 2 itu pendidikan Pancasila itu ada, kemudian muatan lokal nggak ada. Tapi kan bahasa Inggrisnya nggak ada. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau muatan lokalnya itu dari sekolah misalnya menambahkan materi bahasa Inggris di sini bagaimana? Itu tidak menjadi kokurikuler juga Bapak Ibu. Kan ini bisa diisi mata pelajaran apa saja ya. Apalagi kalau sekolah-sekolah unggulan itu banyak sekali tambahan mapel-mapelnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian dalam penyusunan proyek kolaboratif ini kita bisa menggunakan langkah atau tahap inquiry kolaboratif ya Bapak Ibu. Ini seperti sebuah siklus yang terus berkelanjutan, gitu ya Bapak Ibu. Mulai dari sini Bapak Ibu ya, dari assess. Nah, assess ini identifikasi. Identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Yaitu adalah kebutuhan belajar siswa. Ya, kebutuhan belajar siswa itu juga perlu diidentifikasi. Kemampuan awalnya bagaimana? Nilai yang sudah dicapai sejauh ini bagaimana gitu. Tentu kalau kelas 10 misal mau dilaksanakan sejak awal tahun, tentu datanya juga belum begitu kompleks dan akuntabel ya Bapak Ibu. Nah, ini di tahap identifikasi ini bisa nanti ditambahkan dengan tes diagnostik atau semacam asesmen awal dan sebagainya untuk bisa membuat eh, pemetaan berdasarkan data yang eh, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setelah kita mengumpulkan data, mendapatkan bahan ya Bapak Ibu, dilanjutkan dengan desain. Kita membuat sebuah perencanaan gitu ya Bapak Ibu. Membuat perencanaan yang berdasarkan data-data tadi. Bapak Ibu. Nah, perencanaan ini bisa disusun bersama-sama Bapak Ibu antara guru-guru yang saling berkolaboratif tadi.
saling berkolaborasi tadi, tidak tidak hanya dibuat oleh satu orang atau perwakilan, atau kita tahu di kurikulum itu masih mengakomodasi koordinator, ya, koordinator project. Sudah pasrahkan saja pada koordinator project seperti dalam P5. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu, karena koordinator project itu belum tentu memahami secara penuh tentang CP-CP atau capaian-capaian pembelajaran di setiap mapel yang akan berkolaborasi. Jadi nggak bisa guru mapel terima jadi dari koordinator project gitu. Nah, tugasnya koordinator project apa? Di sini lebih ke teknis ya Bapak Ibu, bukan ke konten seperti mengakomodasi guru-guru yang ingin berkolaborasi, ya, difasilitasi, diatur waktunya dan sebagainya secara informal Bapak Ibu. Kemudian apabila membutuhkan anggaran dan sebagainya kan koordinator ini bisa mengusulkan ke bagian sarpras atau ke bagian bendahara gitu ya Bapak Ibu. Kita nanti kira-kira butuh ini kan bisa lewat jalur itu biar biar terstruktur ya kan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian pembelian alat dan sebagainya disesuaikan. Kemudian plotting fasilitator dan sebagainya itu juga bisa melalui koordinator. Walaupun secara prinsip sebenarnya fasilitatornya itu tidak harus diplotting sendiri ya Bapak Ibu. Fasilitatornya itu ya guru yang berkolaborasi tersebut. Itu akan lebih mempermudah Bapak Ibu. Misalnya yang berkolaborasi itu guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika ya bisa misalnya. Terus fasilitatornya itu adalah guru seni. Kan kasihan Bapak Ibu. Kasihan siswanya, kasihan gurunya. Siswanya mau menanyakan secara konten kepada gurunya juga bingung karena tidak bukannya tidak bisa ya, tapi kurang ya bukan 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 bidangnya gitu aja ya Bapak Ibu. Walaupun bisa dipelajari ya Bapak Ibu. Bukan bidangnya. Kemudian siswa juga tidak terakomodasi karena pertanyaannya tidak dapat terjawab secara menyeluruh karena memang fasilitatornya itu tidak menguasai itu. Maka diharapkan fasilitatornya itu ya guru yang berkolaborasi itu secara bergantian atau secara tim teaching. Tentu kan ada beberapa kelas gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mulainya dari kelas-kelas kecil dulu, bisa satu kelas dulu, dua kelas dulu, dan sebagainya. Tidak harus langsung sejumlah paralel yang ada di kelas itu. Gitu. Dengan begitu, Bapak Ibu nanti dalam mengimplementasikan itu secara bertahap tidak masalah, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Nah, setelah diimplementasikan, itu Bapak Ibu bisa melakukan tahap yang keempat, ya Bapak Ibu. Tahap yang keempat itu adalah melakukan pengukuran keberhasilannya bagaimana. Nah, keberhasilannya bagaimana? Apakah ada peningkatan dari data sebelumnya ketika melakukan identifikasi tadi? Ya, setelah diukur kan direfleksikan ya. Nah, dalam refleksi itu kita lihat secara penuh, dibandingkan dengan data awal dan capaian yang didapat setelah melakukan kolaborasi. Adakah peningkatan kognitifnya atau tidak, karakternya ada berubah lebih baik atau tidak, 8 dimensi lulusan itu. Kemudian teknisnya kan juga boleh direfleksikan. Teknisnya. Ternyata kalau seperti ini waktunya banyak yang terbuang, membutuhkan dana yang terlalu banyak misalnya, kemudian siswa-siswanya kurang terakomodasi karena kendala A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu bisa direfleksikan, dicatat ya Bapak Ibu, dicatat. Jangan jangan direfleksikan kemudian lewat, ya, lewat begitu saja dan data itu hanya sebagai refleksi, ya sudah gitu, tidak. Ya, setelah hasil refleksi itu dikumpulkan, diolah, sehingga akan dilakukan sebuah rencana perubahan atau rencana tindak lanjut berdasarkan eh, hasil refleksi tadi, kira-kira nanti tindak lanjutnya seperti ini ya, langkah perubahannya seperti ini. Nah, itu adalah bagian dari akses lagi, identifikasi lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian desain lagi, implementasi lagi dan seterusnya. Secara berkelanjutan ya Bapak Ibu, berkelanjutan. Mau satu kali, dua kali, tiga kali itu eh,
apa ya Bapak Ibu, tidak ada patokan khusus gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Atau malah justru ada yang menemukan sesuatu yang lebih mengena ini. Ternyata kalau fisika itu bisa dipelajari bareng matematika, hemat waktu, hemat tenaga, siswanya langsung nyantol. Misalnya ya Bapak Ibu ya. Ya, itu aja lebih enak ya Bapak Ibu. Atau mungkin IPS sama KWU kolaborasi aja terus gitu misalnya. Karena IPS sama KWU itu saling saling berhubungan secara langsung gitu misalnya. Di IPS itu melakukan sebuah analisis pasar, analisis keilmuan, kemudian di KWU itu praktiknya. Ya, KWU praktiknya. Kemudian dilakukan kolaborasi terus itu juga memungkinkan Bapak Ibu. Karena sifatnya kan opsional Bapak Ibu. Kalau dan opsional itu walaupun di kokurikuler tidak ada kan nggak masalah dari dulu itu memungkinkan. Nah, ini ada prinsip-prinsip inquiry kolaboratif ya Bapak Ibu. Ini harus menjadi pegangan gitu Bapak Ibu agar ketika membuat proyek kolaboratif itu tidak asal. Yang penting jadi, yang penting dipasrahke sama koordinator itu apa ya Bapak Ibu ya kurang kurang nyaman ya Bapak Ibu karena kalau sifatnya seperti itu hasilnya juga kurang optimal. Hati-hati yang ada di chat ya Bapak Ibu ya. Ini sepertinya penyusup yang masuk di chat. Itu linknya nggak usah diklik ya Bapak Ibu ya. Yang ada di chat itu link grup WhatsApp apa itu. Ada orang yang menyusup. Abaikan saja ya Bapak Ibu. Baik. Nah, prinsip-prinsipnya itu berbasis data dan bukti. Jadi ada datanya, kemudian ada buktinya. Ini akuntabel gitu ya Bapak Ibu. Setiap keputusan dalam inquiry kolaboratif ini didasarkan pada data yang nyata yang diambil dari hasil pengamatan kelas, dari data hasil belajar murid, sehingga perbaikan yang dilakukan itu relevan dan efektif. Tidak hanya asal membuat proyek bareng saja, tapi berdampak kan gitu Bapak Ibu. Hal ini membedakan inquiry kolaboratif dari praktik refleksi biasa karena semua langkah yang diambil adalah respon terhadap kebutuhan nyata yang terungkap melalui analisis data, bukan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan gitu. Nah, di dalam tahap akses tadi itu kita harus punya data yang eh, apa ya, yang akuntabel ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam membuat perencanaan itu menjawab dari tantangan kebutuhan yang ada. Kemudian kolaborasi yang setara, ya, setara dan bermakna. Dalam inquiry kolaboratif, semua peserta dalam artian guru ya Bapak Ibu, peserta kolaboratif bukan siswa ini, kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan atau mitra pendidikan lainnya berpartisipasi secara setara tanpa hierarki. Jadi tidak ada seperti struktur organisasi lagi ya Bapak Ibu ketika sudah masuk kolaborasi. Walaupun ada penanggung jawabnya boleh, tapi dalam berkolaborasi itu semua diberi hak yang sama, boleh bersuara dan sama-sama dihargai, semuanya boleh berkontribusi gitu ya Bapak Ibu. Atau mungkin melibatkan guru bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya nggak dimunculkan dan yuk kasihan. Ngapain diajak kolaborasi gitu kan. Kemudian ini yang ketiga, budaya profesional yang terbuka dan reflektif. Inquiry kolaboratif ini mendorong guru untuk melakukan refleksi mendalam terhadap praktik pengajaran mereka ya Bapak Ibu. Setiap fase dalam siklus inquiry melakukan pertanyaan-pertanyaan reflektif kritis seperti apa yang berhasil, mengapa hal ini itu berhasil, apa yang perlu diperbaiki, bagaimana cara memperbaiki, dan seterusnya. Jadi baik secara konten maupun proses itu direfleksikan secara profesional dan terbuka. Tidak hanya sebatas laporan di atas kertas, tapi memang data-data itu akan dibutuhkan ketika mau akses lagi gitu ya, sebagai data acuan akses lagi sehingga dalam membuat perencanaan berikutnya itu
merupakan respon atau tanggapan atau jawaban dari hasil kolaborasi sebelumnya. Jadi terus semakin baik dan semakin berdampak. Terstruktur tapi fleksibel, meskipun mengikuti siklus yang sistematis, yaitu assess, design, implement, measure, reflect, dan change, inquiry kolaboratif tetap fleksibel. Hal ini memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan dinamika kelas dan hasil temuan. Nah ini ya, fleksibel. Kalau ternyata di kelas A dan kelas B itu dinamikanya berbeda, respon siswanya dan sebagainya itu berbeda, itu adalah bagian dari hasil temuan kan gitu Bapak Ibu. Nah, itu bisa berkembang atau bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan. Maka eh, rencana yang dibuat itu dianggap fleksibel gitu ya Bapak Ibu dan tentunya terstruktur. Yang kelima, fokus pada pembelajaran dan hasil murid. Semua kegiatan inquiry ini diarahkan untuk memastikan bahwa murid benar-benar belajar secara mendalam, bukan hanya diajari. Hal ini menuntut adanya fokus yang jelas pada tujuan pembelajaran dan hasil yang terukur. Buat hasilnya itu nggak usah, eh, kalau orang Jawa bilangnya muluk-muluk gitu ya Bapak Ibu. Ngalang-lang langit apa ya Bapak Ibu ya. Terlalu tinggi gitu ya. Tapi sulit tercapai. Mending eh, terukur saja, kemudian jelas indikatornya. Ya. Ada buat capaian nggak bisa dibuat indikator gitu. Indikatornya jelas sehingga eh, bisa dievaluasi. Kemudian yang keenam, pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja. Menegaskan, ini dari Queen, menegaskan bahwa pembelajaran profesional paling efektif terjadi melalui kerjasama dan refleksi yang berlangsung secara terus-menerus konteks pembelajaran sehari-hari. Bukan hanya melalui pelatihan formal, melainkan pembelajaran berkelanjutan yang dilakukan bersama-sama. Masuk kegiatan malam hari ini, kalau hanya sebatas satu kali proses ini ya tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Tapi harapannya malam hari ini bisa menjadi pemantik Bapak Ibu untuk terus mendalami bagaimana proyek kolaboratif itu bisa sesuai kebutuhan peserta didik dan diimplementasikan. Kemudian Bapak Ibu mencari ilmu di kegiatan yang lain, implementasikan lagi dan sebagainya. Kontekstual dan responsif. Nah, inquiry kolaboratif tidak hanya berfokus pada perubahan permukaan, tapi juga pada transformasi yang bermakna ya Bapak Ibu ya, kata kunci ya ini bermakna. Ini termasuk penerapan 4 kerangka pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan belajar, dan pendekatan digital, yang semuanya harus relevan dengan konteks lokal sosial sekolah dan responsif terhadap kebutuhan murid. Tuh. Dengan prinsip pembelajaran yang bermakna, yaitu yang berkesadaran, menyenangkan, dan relevan. Guru dapat memastikan bahwa pembelajaran di kelas menjadi lebih fokus pada murid dan berkembang secara alami sesuai kebutuhan mereka. Itu ya Bapak Ibu, kurang lebih itu pengantar dari saya. Kemudian ini ada sedikit eh, contoh ya Bapak Ibu. Baik, ini eh, hasil apa Bapak Ibu belajar saya ketika TOT itu ada sebuah kasus yang sederhana sebenarnya karena kebutuhan eh, guru fisika yang ingin menyampaikan materi tertentu dan di dalam materi yang akan disampaikan oleh guru fisika itu ada materi prasyarat yang bisa dipelajari di materi matematika gitu Bapak Ibu. Nah, guru fisika ini berdiskusi kepada guru matematika agar tahapan pembelajaran atau materinya atau babnya itu dibalik gitu ya Bapak Ibu selama tidak mengganggu yang matematika. Nah, ini ada data Bapak Ibu, kategorinya, persentasenya. Nah, siswa itu mendapat nilai sekian, berapa orang, menengah berapa orang, tinggi berapa orang. Nah, ini adalah data-data yang sifatnya
akuntabel ya Bapak Ibu, datanya nyata. Selain data statistik juga ditemukan catatan tambahan dari refleksi siswa, yaitu saya kesulitan memahami analisis vektor karena belum tahu cara pakai rumus. Misalnya kan gitu Bapak Ibu. Kemudian ada langkahnya, ini ada data. Ya. Langkah itu kemudian di akhir nanti juga dilakukan pengukuran dengan kategori atau indikator yang sama. Adakah peningkatan atau tidak? Ya, adakah peningkatan atau tidak? Oh, ternyata ada peningkatan yang semula sebagian besar itu nilainya capaiannya masih rendah, ternyata ini menjadi tinggi. Gitu. Baik, secara diagram atau tabel itu bisa kita rumuskan seperti ini ya. Identifikasi akses itu adalah tantangan yang dihadapi dalam identifikasi masalah dan sebagainya. Tadi sudah saya beri gambaran ya Bapak Ibu. Secara umum lengkapnya seperti ini idealnya. Atau mungkin secara sederhana seperti ini ya Bapak Ibu ya. Di mana membuat sebuah proyek dengan tema tertentu yang melibatkan beberapa mata pelajaran gitu ya Bapak Ibu, di mana itu mengacu pada profil lulusan ya, profil lulusan 8 profil lulusan ya Bapak Ibu. Kemudian melibatkan beberapa mata pelajaran, misalnya kolaborasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Itu kontribusi dalam proyeknya apa? Pembuatan proposal usaha, teks promosi, dan presentasi lisan. Itu nanti bisa dinilai oleh Bahasa Indonesia. Kemudian guru matematika bisa mengambil penilaian berdasarkan perhitungan modal, biaya produksi, harga jual, dan keuntungan. Nah, aproksimasinya juga bisa muncul, kemudian jual belinya, presentasi, dan sebagainya bisa muncul di sini. Guru ekonomi bisa menilai dari konsep dasar kewirausahaan, analisis pasar, dan strategi bisnis. Guru sosiologi bisa mengambil penilaian berdasarkan atau berkontribusi di bagian apa? Kajian dampak sosial, produk atau jasa terhadap masyarakat. Guru informatika, walaupun di sana tidak ada alokasinya, tapi memungkinkan ya Bapak Ibu untuk diajak kolaborasi, walaupun sifatnya tidak wajib, tidak ada alokasi ya. Ini bisa desain logo, pemasaran digital, media sosial, dan pembuatan video promosi. Guru PKWU atau mapel PKWU itu proses pembuatan produk jasanya, manajemen usahanya, simulasi penjualannya. Jadi ke praktisnya, teknya di lapangan kan di sini, perencanaannya di bagian ini, kemudian ini eksekusinya. Masuk brosurnya itu biar lebih keren ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Kemudian seni budaya itu tentang kemasannya, estetika produknya, branding visualnya, kemudian iklan-iklannya tadi, produknya itu bisa dinilai oleh guru seni budaya. Ini sudah melibatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mapel dalam satu proyek. Itu ada durasinya, kemudian ada timelinenya, ya tahapan atau timelinenya. Minggu 1, itu ngapain, minggu 2, minggu 3, minggu 4, dan seterusnya. Ini tidak mengikat ya Bapak Ibu, ini bebas. Kemudian dirinci ya Bapak Ibu, tadi minggu 1 itu sosialisasi proyek dan pembuatan kelompok. Itu fase 1 persiapan. Nah, itu langkah-langkahnya dan sebagainya itu dijabarkan biar mudah untuk dipahami. Kemudian sampai ini kok fasenya cuma 6 ya karena ada minggu 7 dan 8 itu di fase yang sama gitu ya. Kemudian outputnya itu berupa apa? Proposal, produknya jelas, materi promosi, presentasi produk, laporan keuangan, dan sebagainya. Nah, ini kan mengikat. Kemudian ada aspek penilaian seperti inovasi dan sebagainya, ini bisa disepakati, dan ini sifatnya tidak wajib Bapak Ibu, karena akan dikembalikan ke aspek penilaian masing-masing. Tuh. Nah, ini sifatnya tidak wajib, ini umum dan tidak dinilai ini pun juga tidak apa-apa, biar dinilai gurunya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Walaupun di indikator aspeknya ini sudah merujuk ke mapelnya masing-masing. Misalnya bahasa Indonesia Inggris dampak sosial itu bagian apa gitu. Kemudian ada eh,
pensekoran, kemudian aspeknya dan sebagainya ini sifatnya tidak wajib. Kemudian ada refleksinya dan ada template. Tadi kan proposal ya Bapak Ibu, ya. Kita lampirkan template proposal biar anak itu bisa memiliki sistematika penulisan yang jelas. Karena jangankan anak-anak ya Bapak Ibu, kita kalau mau buat proposal itu eh, cari-cari sistematika biar template-nya itu sesuai gitu, yang sesuai yang diharapkan. Nah, anak kalau dipandu dengan sistematika yang baik, insya Allah mereka akan lebih mudah ya kerjanya gitu. Itu kurang lebih dari saya, Bapak Ibu, maaf terlalu panjang. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin kalau ada diskusi, mari kita jawab bareng ya, Bapak Ibu. Karena saya bukan ahlinya, ini sama-sama masih belajar gitu. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Wahyu Suryadi sudah memaparkan hal yang luar biasa. Ini sedang jadi apa ya? Jadi yang jadi hot issue kali tentang Permen nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan P5 menjadi proyek kolaboratif yang memang benar-benar mungkin memang harus dikupas tuntas ini ya Pak ya. Jadi memang benar-benar harus dikupas tuntas bagaimana nanti pelaksanaannya untuk proyek kolaboratif ini. Monggo Bapak Ibu untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan terkait dengan Permen nomor 13 tahun 2025 ini tentang proyek kolaboratif. Tadi sudah dijelaskan ada berapa mapel yang bisa berkolaborasi gitu ya, tahap dan juga prinsip-prinsipnya. Monggo Bapak Ibu untuk termin pertama saya buka dengan 3 penanya. Monggo. Wah, ini kayaknya sudah paham semuakah ini Bapak Ibu? Oh, ada langsung nih dari Pak Catur. Monggo Pak Catur. Silahkan untuk Ya, berikan pertanyaan. terima kasih Pak Anton dan terima kasih Pak Wahyu bahwa tadi kan juga disebutkan bahwa eh, kalau kolaborasi kan juga melibatkan beberapa orang gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya ingin membuat kolaborasi dengan orang lain, hal-hal apa saja kita perlukan. Kadang tidak semua guru yang mau diajak kolaborasi juga. Nah, kayak gitu, apakah kita harus memetakan materi yang ada agar semuanya bisa sinkron, misalnya dalam kolaborasi ini menggunakan STEAM, kalau misalnya kayak gitu. Nah, yang perlu kita lakukan untuk pemetaan agar bisa kolaborasi itu apa aja, Pak? Gitu. Baik. Terutama kalau di jenjang lanjutan sih, kalau saya kan di tingkat dasar, gurunya guru kelas, jadi kolaborasinya dan di pribadi aja. Gitu sih. Oke. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik. Baik. Baik, Eh, terima kasih itulah Pak tadi. Catur. Oke. Itulah tadi fungsi dari apa Bapak Ibu di struktur tadi kan ada kokurikuler gitu ya Bapak Ibu. Itu untuk memancing atau untuk apa menumbuhkan kesadaran bahwa di guru-guru itu sebenarnya kita ada beban untuk kolaborasi loh, ada kokurikuler gitu. Beda kalau di struktur, sebenarnya kan itu opsional ya, tidak wajib ya. Tapi kalau itu tidak dimunculkan, maka guru-guru itu akan, males, ini wae penak, wis biasa, kan gitu. Maka di struktur itu dimunculkan kokurikuler walaupun sifatnya opsional, biar mereka itu mau gitu berkolaborasi. Dan adanya semacam penghargaan untuk koordinator project, ya kan, koordinator project setara dengan 2 jam mengajar itu juga bertugas untuk memotivasi juga kan Bapak Ibu, memotivasi juga. eh, saya tadi ada yang nggak muncul ya katanya ya, memotivasi juga bahwa teman-teman itu juga diupayakan agar berkolaborasi gitu ya Bapak Ibu. Artinya mengakomodasi untuk pertemuan dan sebagainya mungkin kan nggak berkolaborasi dan sebagainya. Nanti diberi kesempatan mereka untuk melakukan analisis-analisis itu. Mungkin kan nggak untuk berkolaborasi. Kalau ditunggu sampai tumbuh sendiri, gitu misalnya guru biarin saja nih para guru nanti ada yang ngajak duluan. Ya itu bisa jadi sampai akhir tahun pembelajaran nggak ada yang ngajak. Mungkin yang masih muda, yang sering ikut webinar itu mau ngajak yang lebih senior.
nggak berani, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pekewo dan sebagainya. Kemudian yang senior itu juga sudah nyaman, mau ngerepoti yang lebih muda juga kadang nggak enak, ya gitu. Maka fungsi dari koordinator itulah yang memancing lah, memantik, memberi pemantik bahwa kita punya ini loh, mungkin nggak dipetakan gitu, dipetakan. Tapi kalau dari koordinator itu memetakan CP-nya ya mungkin kesulitan ya Pak Felix ya, tahu ini isinya apa dan sebagainya. Secara harfiah kan CP itu bahasanya umum dan di dalam CP itu domainnya siapa, misalnya matematika ini aljabar. Aljabar itu apa yang dipelajari lebih detail di dalamnya itu nggak tahu. Jadi kalau dibedah lagi ini konten dan kompetensinya apa, capaiannya mau kemana itu kan juga sulit. Maka lebih ke mengakomodasi dan memberikan motivasi. Nah itu, maka perlu ke sana dulu. Nggak mungkin kalau kita mengumpulkan data sebagai koordinator. Dan kalau juga harus menunggu dari orang yang mau mengajak itu juga sepertinya sulit gitu. Gitu Pak Balik. Ada yang belum terjawab mungkin? Sepertinya Betul, gimana Pak Felix? Sudah betul, sudah Mbak. puaskah untuk jawaban dari Pak Wahyu? Hmm. Ini saya akan dulu yang dari kolom chat atau yang sudah resen nih? Ada dua orang yang sudah resen ini Pak. Ini Monggo bebas Pak. ada yang bebas dulu ya. Ada ini dari yang dari kolom chat ada Pak Saptarina Mutoharo. Ini izin minta materi dan contohnya tadi Pak Wahyu. Dan yang saya tanyakan, apakah proyek kolaborasi atau lintas mapel harus dan wajib menggunakan tahapan inquiry kolaboratif? Itu pertanyaan di kolom chat. Kemudian langsung aja ya kita tampung aja ya Pak ya. Kemudian ada dari Bu Lina. Monggo Bu Lina bisa untuk unmute. Monggo Bu Lina. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari Kalimantan Barat, jauh ya. Oh Ini ya. Pak, tadi di slide itu dikatakan bahwa kokurikuler ini tidak wajib ya, opsional. Tetapi ketika dilihat dari struktur kurikulum, khususnya di SMP itu, sudah teralokasi untuk intra dan kokurikulernya. Kalau misalnya ini opsional, lalu alokasi untuk JP kokurikulernya ini gimana Pak? Memang ini sifatnya opsional, sebab tentunya wacana ini harus disampaikan kepada guru-guru ketika apakah ini wajib atau tidak, seperti itu. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lina dari Kalimantan ya. Kalimantan mana tadi Bu? Mantan Barat. Oh, Harap Kalimantan Barat. Ora, berarti kalau Dijawab Ibu dulu ya katanya, Pak ya. oh malah langsung dijawab. Ini masih ada satu lagi Iya. tuh, Pak. Ada dua Dua lagi ini atau sudah mau langsung berat ya dijawab? Pak. Uh, dua udah berat ya. Udah oke langsung dijawab monggo. Udah keberatan Baik. ternyata. Oke, monggo. Langsung. Oke, saya jawab dari Pak Septa dulu ya, biar nggak lupa. Bapak ya, bener ya, fotonya Bapak atau foto suaminya. Oke. Eh, apakah wajib menggunakan tahap inquiry kolaboratif? Tentu tidak. Tidak ada kewajiban khusus ya. Adanya tadi kenapa saya memunculkan inquiry kolaboratif itu, biar proses kita itu berkelanjutan gitu ya, Bapak Ibu ya. Lebih berdampak, harapannya kan gitu. Kalau tidak menggunakan proses itu kan kira-kira yaudah kumpul, kemudian buat project. Terus gimana ya Bapak Ibu ya? Maksudnya tidak menjawab dari tantangan gitu ya Bapak Ibu. Eh, misalnya ya boleh aja, bisa aja untuk mungkin kelas satu kan kita nggak punya data yang lengkap ya. Sudah kumpul aja untuk guru kelas satu atau guru kelas awal. Terus buat gitu. Aksesnya kan dilewati ini, identifikasinya dilewati langsung ke desain. Ya memungkinkan gitu kan, bisa saja kita berdalih belum lengkap. Sebenarnya kita juga bisa antisipasi dengan melakukan asesmen awal, apa yang dibutuhkan dan sebagainya, cita-citanya dan sebagainya, orientasi masa depan.
Kalau SMA itu kan jelas ya arahnya kemana. SMK itu bisa dilihat berdasarkan pilihan jurusan. Itu sebagai modal awal sebenarnya di SS itu sudah bisa mewakili gitu. Nah, inquiry kolaboratif itu biar biar mempermudah saja dan lebih berdampak. Kalau punya proses yang lain juga boleh, punya alternatif yang lain yang lebih keren boleh gitu. Gitu ya Bapak Ibu yang jangan intinya jangan sampai selesai dari satu proyek itu sudah gitu ya, tidak ada tindak lanjut, tidak ada hal barunya gitu, tidak ada yang berubah secara berkelanjutan. Sayang sekali kan Bapak Ibu. Kemudian dari Kalimantan Barat tadi Bu Lina ya, itu kalau ini tidak wajib itu di struktur ada, tapi kalau ini wajib CP-nya mana gitu ya. Nah, tadi di depan saya sampaikan di kokurikuler itu sifatnya kan opsional, tidak wajib, tidak ada tagihan. Bapak Ibu tidak akan ditagih secara khusus eh, di dalam rapor ya, kita bicara rapor ya. Tapi kalau pengawas pasti nagih. Kalau pengawas pasti nagih ya, sudah melaksanakan kokurikuler apa gitu. Proyeknya dalam bentuk apa itu pasti nagih, dalam bentuk memotivasi. Karena di dalam kokurikuler itu harapannya eh, sekolah itu menggali keterampilan siswa memperkuat karakter, tapi tetap selaras dengan CP. Nah, CP-nya mana? Ya CP-nya mapel masing-masing gitu ya Bapak Ibu. CP-nya mapel masing-masing, tidak disediakan CP baru seperti P5. P5 itu kan ada elemen, ada subelemen, masing-masing ada indikatornya, detail, kemudian ada raportnya kan gitu, ada tagihannya secara administratif. Tapi di dalam kokurikuler ini tidak ada. Dan berkolaborasinya itu juga tidak dibatasi mau berapa mapel. Bahkan di dalam kelas itu memungkinkan dua proyek bisa. Proyek pertama guru bahasa Indonesia bahasa Inggris nih. Kemudian proyek kedua KWU sama ekonomi. Proyek ketiga guru. Apa tidak memberatkan siswa? Ya tergantung desainnya kan Bapak Ibu. Dan tergantung waktunya. Nah ini fungsinya koordinator tadi memanajemen itu gitu Bapak Ibu ya manajemen itu kan dia diakui 2 jam ya setara mengajar 2 jam. Nah fungsinya memanajemen itu agar siswa itu juga tidak keberatan. Ini setiap hari proyek terus kan siswanya juga kasihan ya siswanya kasihan dalam arti ya bisa aja bahannya alatnya itu harus beli harus sewa harus pinjam dan juga kan juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Ya, tapi tidak ada tagihan khusus memang di rapor, tidak ada nilai khusus, tidak ada CP-nya. Paling nanti yang memotivasi itu pengawas pembina, itu ya yang mengarahkan dan tentunya kita sebagai guru juga tahu seperti itu. Nah, alokasi-alokasi itu memudahkan Bapak Ibu, menumbuhkan kesadaran kita bahwa kita itu wajib memberikan layanan pembelajaran itu. Itu kalau dari pemahaman saya. Mungkin teman-teman yang ingin menambahi, saya persilahkan. Atau Ibu tadi ingin memberikan tanggapan, saya persilahkan. Monggo Pak Anton. Oke Pak Wahyu, tadi itu Bu Lina juga sudah menuliskan tuh di kolom komentar tuh. Maksudnya kalau nggak wajib, bagaimana menggantikan JP yang di kokurikulernya. Misal bahasa Eh, Indonesia itu intranya 5, baik, satu JP-nya kokurikuler, satu JP-nya dilarikan kemana. Yang penting jangan baik. lari dari kenyataan aja ya Pak ya. Monggo Pak. Saya ada lari dari Zoom ini sebentar lagi. Enggak, ya, iya, oke, paham Bu Lina. Saya tanya balik dulu. Di dalam P5 itu ada jamnya 25% ya Bapak Ibu ya. Muncul nggak jam P5 itu di Dapodik? Tentu tidak ya. Misalnya matematika ya, saya kan guru matematika, saya contohkan matematika. Itu munculnya di struktur kan 4. Laporan Dapodiknya 4. Tapi yang satu ini adalah dalam bentuk P5 kan gitu. Laporannya kan tetap 4. Yang satunya P5. Dan nggak ada di dalam Dapodik itu 3 matematika, 1 P5 nggak ada. Sama dengan ini. Ya. Kita muncul matematika 4, satunya kokurikuler misalnya. Nah ini bentuk pertanggungjawabannya yang 1 jam ini juga disesuaikan dengan proyek yang memungkinkan. Kalau di dalam kelas itu tidak memungkinkan untuk dilakukan kolaborasi ya kita bisa mengisi dengan materi yang CP-nya sudah ada gitu tanpa kolaborasi karena memang tidak bisa
atau tidak memungkinkan kolaborasi gitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak dilarikan dan kalau orang Jawa itu mengatakan dalang itu ora kurang lakon ya. Dalang ora kurang lakon. Artinya guru bisa aja mengimprovisasi, menghabiskan waktu yang 1 jam itu diisi dengan penambahan contoh soal, pengayaan, dan sebagainya. Itu kan bisa diisi. Kan sama-sama selaras dengan CP. Project selaras dengan CP, kemudian pengayaan, dan ya gaya-gaya pembelajaran yang seru-seruan itu kan juga tetap selaras dengan CP. Begitu Bu Lina, kurang lebih. Nah, gitu Bu Lina sudah dijawab sama Pak Wahyu. Ternyata tidak dilarikan ya Pak ya, tetap tetap stay ya. Tetap stay di satu hati gitu ya Pak ya. Kalau di Dapodik juga tetap masuk 6 JP ya 6 JP, nggak ada 6 JP itu intra, 1 JP-nya kokurikuler gitu. 5 JP-nya intra, 1 JP-nya kokurikuler itu tidak gitu nggih. Jadi tetap dialokasikan, monggo bisa dialokasikan kemana silahkan, tergantung kreativitas guru gitu ya Pak ya. Iya, betul. Hmm, betul. Jadi bisa membedah lagi untuk Permendiknasnya, Permendiknas ya, nomor tiga Ya, belas pernah tahun di dua dalam ribu dua dia. puluh lima Oh, Dikdasmen ya. Oke, bisa dibuka lagi di situ, ada kemarin juga sempat sempat apa ya, jadi topik-topik yang benar-benar angkat memang karena dari P5 berganti nama gitu ya, jadi kokurikuler gitu kan. Oke, monggo ini ada lagi yang sudah raise hand. Ada Bu Alfi Safi'ah, monggo Bu Alfi Safi'ah bisa unmute, kemudian bisa eh, nama dan juga asalnya dari mana. Monggo Bu Alfi Safi'ah. Masih mute Bu? Oke, sudah, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada Bapak narasumber, ini eh, dari perbedaan antara Pilma dengan proyek kolaboratif sebenarnya kan sama-sama untuk pembelajaran ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah bisa proyek kolaboratif ini diterapkan pada P5? Karena kan ini sama-sama apa penerapan dalam setiap mata pelajaran. Kolaboratif itu kan bisa terpadu ke setiap mata pelajaran, sementara P5 itu kan seperti yang disampaikan oleh Bapak narasumber, setiap mata pelajaran harus diterapkan P5 seperti itu. Lalu apakah bisa proyek kolaboratif ini diterapkan pada P5? Itu. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Bu Alfi Safi'ah. Mau langsung dijawab Pak Wahyu? Atau mau nunggu penanya yang lain? Langsung dijawab aja ya. Oke. Eh, suara saya terdengar betul ya? Tadi suara Pak Anton Terdengar Pak, putus-putus. terdengar Pak. Oke, Terdengar saya Pak, terdengar, matikan terdengar. kamera. Iya, saya Terdengar kok. matikan kamera ya. Kayaknya internet saya kurang oke. Baik. Eh, kalau masih dalam bentuk P5, itu kan tidak mengukur CP ya, Bapak Ibu. Tidak menuju ke capaian pembelajaran mata pelajaran tertentu. Itu. Padahal kalau kurikuler itu harapannya dapat menggali keterampilan, tapi tetap mengukur CP, capaian pembelajaran di mata pelajaran yang berkolaborasi. Kalau dikemas dalam bentuk P5, nah nanti guru-guru yang berkolaborasi itu siapa? Misalnya buat proyek eh, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah ini yang berkolaborasi siapa? Itu kan harus jelas. Kemudian aspek yang dinilai itu apa saja, siapa yang melakukan penilaian, itu kan harus jelas. Kalau misalnya kita bisa menjawab ya, eh, Bhinneka Tunggal Ika temanya, kemudian yang berkolaborasi adalah guru seni, guru PKN, ya, PP, kemudian guru bahasa Indonesia, kemudian, nah itu kan ya bisa saja walaupun mereka tidak punya alokasi kokurikuler itu ya memungkinkan, tapi kan juga perlu ada indikator, indikator. Nah, dalam menentukan indikator
dalam menentukan siapa yang berkolaborasi, ya udah sejak awal saja sekalian disusun oleh bertiga itu. Kira-kira mau desain seperti apa? Nah, dalam dalam alokasi waktunya, pelaksanaannya ya sesuai dengan jumlah jam yang dimiliki oleh mapel-mapel tersebut. Jangan mengganggu mapel yang lain gitu ya. Misalnya saya izin tampilkan ya, Pak ya. Semoga ini tidak macet lagi. Ternyata tadi macet, maaf ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa saya share ke Pak Felix kalau yang KGPN. Nah ini ya. Nah ini misalnya ini kelas 3 sampai kelas 4 ya Bapak Ibu. Yang berkolaborasi itu ini pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Berarti alokasi proyeknya itu kan 72 jam ya dalam hmm, satu tahun ya, dalam satu tahun. Nah, mau ambil berapa, itu jangan sampai melebihi dari 72 jam ini dalam satu tahun itu. Sehingga mengambil porsi jamnya orang lain. Kan arahnya gitu. Kalau blok nih 2 minggu seperti P5, juga memungkinkan karena itu pasti menggunakan alokasi mapel yang lain. Padahal mereka juga harus berkolaborasi sendiri. Kalaupun mereka nggak berkolaborasi, mereka kan tetap harus diganti dengan yang selaras dengan mata pelajarannya. Gitu. Jadi perlunya muncul di sini itu selain membangkitkan semangat juga memberikan batasan, jangan berlebihan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau blok 2 minggu, 3 kali setahun seperti P5, yang berkolaborasi cuma beberapa guru, seperti tadi Bhinneka Tunggal Ika cuma mengakomodasi beberapa mapel. Nah, itu yang tidak baik gitu ya Bapak Ibu, karena tidak merujuk pada pemetaan yang sudah ada. Gitu kurang lebih Bu Alfi. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan. Oke, itu Bu Alfi. Jadi sudah dijawab dari Pak Wahyu Saryadi tadi tentang apakah masih bisa ke P5 itu ya. Tadi kecukupan jamnya gitu ya Pak ya. Oke, Iya, gimana betul. Bu? Alokasinya. Oke, itu nggih. Jadi gimana Bu Alfi? Ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada, Dijawab di ini chat. ada lagi yang resen nih Pak. Iya, cukup. Oh, Terima kasih. udah cukup paham ya. Sudah cukup paham ternyata. Oke, ternyata ada dua lagi nih yang resen nih Pak. Ramai sekali ternyata ya. Luar biasa, ternyata antusiasnya luar biasa. Langsung saja saya buka termin yang kedua ya Pak ya. Waktunya kan nanti ini fleksibel ya Bu Juju ya. Oke, kepada Bu Ibu atau Bapak ini R Reti, gitu. R titik Reti, monggo. Silahkan untuk bisa bertanya, Ya, Bapak atau Ibu eh, ini. Ibu Oh Pak. Ibu, Iya. Nggih, monggo. Oh Ibu, ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari berdinas di TK Mubarak Salatiga, tuh, Pak. Saya Ya, hanya ingin menyamakan persepsi saja. Nanti kalau ada hal yang kurang, mohon dibetulkan gitu nih, Pak. Terkait dengan tadi yang mengusik itu tentang kolaboratif gitu. Boleh atau tidak gitu kan? Eh, Permasalahannya kalau menurut pemikiran saya begitu ya. Kita saat ini sedang eh, kurikulum kita melakukan dengan PM gitu kan, pendekatan pembelajaran mendalam gitu, di mana orientasi kita itu menggunakan kerangka pikir ya, kerangka kurikulum itu kan ada 4 itu ya Pak. Jadi yang praktik pedagogi, kemudian kemitraan pembelajaran, eh, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital gitu kan. Kolaboratif ini jadi merupakan salah satu eh, aspek juga gitu, harus kalau menurut saya memang itu harus dilakukan gitu, karena itu bagian dari kerangka, jadi bagian dari kemitraan pembelajaran. Adapun kolaboratif itu eh,
kalau di tempat saya di jenjang PAUD itu eh, bisa misalkan memang kalau tadi kan per mapel gitu ya, per mata pelajaran gitu. Kalau kami bisa per kelompok begitu, kemudian juga bisa dengan lingkup kecil misalkan hanya dalam kelas tapi dengan peserta didik saja, antar peserta didik juga mungkin bisa, atau dengan orang tua, atau kita bisa mengundang narasumber gitu. Itu yang apa namanya Pak, menjadi eh, konsep pemikiran dalam kolaboratif tadi gitu Pak. Jadi apakah seperti itu atau mungkin bisa dikoreksi gitu Pak? Mohon sarannya. Terima kasih. Oke, Eh, terima kasih sekali Bu Langsung aja ya Pak Reti. Anton ya. Oh, mau langsung aja. Oke, monggo, monggo Pak. Pertanyaannya berat-berat ini. Baik, Bu Reti, di dalam 4 kerangka pembelajaran mendalam itu kan ada yang sifatnya terbuka dan tertutup, dan bahkan yang opsional. Contohnya, pemanfaatan digital itu tidak harus mutlak ada ya Bapak Ibu ya. Karena di pemanfaatan digital itu masih memungkinkan di beberapa daerah, walaupun sangat sedikit sekali ya, yang akses digitalnya itu masih terbatas ya. Kita tahu ada gitu ya. Kita nggak perlu menyebutkan ada, maka itu sifatnya masih opsional. Atau anak TK misalnya, mohon maaf Ibu, anak TK itu kan pemanfaatan digitalnya juga terbatas. Dia nggak boleh mengakses secara langsung, tapi dia boleh disajikan yang berupa video mungkin, atau berupa game. Jadi lebih ke pendampingan atau lebih ke menunjukkan, bukan ke user aktif gitu. Jadi memang ada porsinya, dan itu opsional. Pemanfaatan digital itu satu-satunya dari 4 yang opsional. Kemudian kemitraan belajar. Nah, kemitraan belajar itu juga kita harus highlight bahwa tidak harus yang dengan ahlinya, tidak harus dengan ahlinya, Bapak Ibu. Tidak harus mendatangkan narasumber yang misalnya ketika bicara tentang kesehatan itu berarti harus puskesmas. Bicara tentang kelistrikan harus sama PLN, tidak harus Bapak Ibu. Tapi yang berhubungan saja. Contoh, melakukan penghematan listrik di sekolah. Itu kita cukup berkolaborasi dengan penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu nggak tahu apa-apa tentang listrik misalnya. Arahnya kemana? Kita tahu dari penjaga sekolah, misalnya anak-anak itu setelah pulang dari sekolah, lampu itu tetap nyala, kipas angin tetap nyala. Maka menimbulkan keborosan ya, bahkan AC tetap nyala gitu. Nah, dengan mendapatkan info itu, maka outputnya berupa kampanye hemat energi yang diupload di sosial media kelas. Agar apa? Sebelum meninggalkan kelas, lampu dimatikan, kipas angin dimatikan, AC dimatikan. Itu kan nggak perlu ahlinya. Nah, nggak perlu ahlinya, itu cukup dari informan gitu, atau dari bendahara sekolah nih, kira-kira pajaknya berapa ini gitu, bisa nggak ditekan? Oh bisa, dengan cara ya tadi dimatikan, dikurangi. Kak, saya pernah kebetulan saya sering berkunjung ke sekolah-sekolah tertentu gitu, diundang sebagai narasumber. Saya menemukan seperti ini Bapak Ibu, di tiras-tiras lampu kelas itu hidup 24 jam, nggak 24 jam ya, selamanya, sampai lampunya itu mati dengan sendirinya. Siang pun nggak dimatikan. Kenapa? Alasannya itu penjaga sekolahnya mudah lupa, mudah lupa. Nah, itu kan banyak cara sebenarnya. Dibuat saja saklarnya itu genjotan atau bagaimana dengan saklar yang ada di kelas. Nah, ketika dipencet ke atas, yang hidup dalam, yang luar mati misalnya, dan sebagainya. Jadi menekan, membangun pada murid, atau dibuat sensor cahaya, atau dibuat sensor gerak. Nah, itu melibatkan ahli, ataupun kita tinggal beli kan bisa. Tinggal beli kan nggak melibatkan ahli, gitu. Ya, jadi eh, dalam kolaborasi kemitraan belajar itu kita bisa dengan siapa saja, dan pemanfaatan digital
itu juga bukan suatu keharusan, masih opsional. Gitu. Jadi sifatnya memang tidak wajib ya, tidak wajib tapi tetap opsional gitu. Ada mungkin kurang pas dengan jawaban saya atau ada yang belum terjawab, monggo. Monggo Bu Reti, Sudah, silahkan. ya, sudah cukup. Terima kasih Oh, sudah pencerahannya, Pak. cukup. Oke, oke, terima kasih sekali. Berarti sudah cukup tercerahkan ya Bu Reti ya. Oke. Kita lanjutkan ke penanya yang kedua ini, masih ada yang raise hand ini Pak Wahyu. Oke, Monggo Bu Susmi dari Pati juga nih, sama dari Pati nih Pak. Monggo baik. ada Bu Susmi. Terima kasih Mas, itu salah tulis ini. Oh, salah tulis. Sutami, ini tangga-tetangganya Mas Oh, Wahyu ini. Sutami. Oh, nggih, monggo Bu Sutami. Monggo Bu Sutami. Assalamualaikum Mas Wahyu, Mas Catur. Terima kasih waktunya. Ini tadi saya nyemaknya sambil, mohon maaf, anu ya, off cam ya. Eh, nyemaknya sambil nyambi, jadi ini tadi intinya yang saya pahami, berarti tidak ada P5 lagi, tapi menggunakan kolaborasi project Mas ya. Itu untuk mencari, untuk mendapatkan nilai keterampilan dari mapel yang ada, dari CP yang ada di mapel Mas. Kalau saya kan eh, ini guru agama yang sering tanya itu saya karena memang pengetahuannya yang kurang. Kalau di agama itu bisa berdiri sendiri karena memang dari PAI itu sejak dulu sebelum ada kata apa pembelajaran mendalam atau deep learning itu kan sudah secara otomatis dalam pembelajaran agama itu tidak hanya memberi pengetahuan dan pemahaman saja, tapi sampai ke aksi, ya Mas. Nah, apakah agama juga harus lewat kolaborasi atau bisa berdiri sendiri dalam pembelajaran berbasis proyek tadi? Gitu aja Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Monggo langsung Waalaikumsalam. dijawab ya Pak. Ya, boleh. Iya, monggo. Sendiri boleh, Bu. Kendel loh. Hmm. Berani, Bu. Nah, Berani kemarin ke Sarang sendirian kok, KPIBN kok naik bis. tapi kalau mau kolaborasi tentu lebih baik, Bu. Di sini ada alokasi kokurikuler untuk PAB Hmm. ya, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, di PAB itu ada Oke. alokasinya. Ada sekitar berapa ini? Seperempat ya. Ada alokasi waktunya. Jadi bisa dimanfaatkan. Ini tiap kelas berbeda, tiap tingkat berbeda. Nah, di agama itu ada semua, tiap tingkat. Kalau saya cek-cek itu ada semua. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau agama itu kan apa kolaborasinya kan mudah ya Bapak Ibu ya. Tinggal menilai jujurannya, sikapnya, Perilaku Mas. semangatnya, Hmm. iya, Bu. Berarti Iya, tetap, paling mohon maaf, tetap itu Mas di luar jam mampel, maksudnya seperti P5 dulu kan berdiri sendiri jamnya, tapi di situ kok kurikuler gitu nggak? tidak berdiri sendiri, Bu. Tapi Pripun? eh, akumulasi dari mapel itu. Jadi sebenarnya gini, Bu, mudahnya gini ya. Mungkin ada juga dari Bapak Ibu yang belum memahami gitu. Misalnya dalam satu minggu itu, gini aja, yang berkolaborasi itu 3 mapel, Ya. matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Dalam satu minggu gitu aja, proyeknya 1 bulan ya. Kalau satu minggu kok proyek apaan satu minggu? Cepet, Dalam satu cepet bulan. ya. Iya, dalam 1 bulan itu matematika itu kan 4 kali gitu ya maksudnya. Iya, Nah itu kan iya. bisa diambil satu, berarti dipotong 4. Nah kemudian bahasa Inggris tadi berapa? 4, 4, 4, dipotong 1, berarti diambil 4, 8. Agamanya berapa? 3, 3, 3, diambil Hmm. 1, 1, 1, berarti kembali ke 4. Nah, 4 tambah 4 itu kan ada 16 jam ya, kurang lebih Hmm. 2 hari. Kalau SMA kan gitu. Kalau Hmm. ibu di SMP atau SD, saya kurang paham. Misalnya gitu. Nah, akumulasi tadi maksimal kan 4 kali 3, 12.
pelaksanaan proyeknya itu ya 12 jam itu saja. Karena eksekusinya 2 minggu, 1 bulan gitu ya. 12 jam atau setara 2 hari. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, mengganggu mapel yang lain atau mengambil kuota kokurikuler mapel yang lain. Nah, semakin banyak mapel yang berkolaborasi, tentu proyeknya semakin kompleks. Nah, semakin kompleksnya proyek itu kan akumulasi dari jam-jam yang ada itu kan juga semakin banyak. Nah, maka proyeknya juga memungkinkan semakin keren kan, semakin banyak, semakin panjang, semakin gitu. Itu, Bu. Jadi dilihat proporsinya, jangan nabrak sana, nabrak sini gitu. Kalau dijajaki sih nggak apa-apa nabrak sana, nabrak sini. Kalau ini ya kasihan yang ketabrak gitu. Nanti nggak selesai Berarti JP-nya. di, di SD Oke. saya terutama masih belum memahami Oke. yang ini Mas. Kemarin tuh kan gini, ada perubahan jadwal. Ya intinya tadinya yang kemarin masih ada P5 kan seperti agama 4 jam itu kan diambil yang 3 untuk pembelajaran pembelajaran apa namanya berdiri sendiri yang 1 jam untuk diambil untuk P5. Nah, sekarang nggak ada ini kemarin itu yang guru penggerak malah bilang sekarang nggak ada P5 Bu. Jadi tetap utuh semuanya olahraga, agama, bahasanya tetap utuh kembali seperti dahulu seketika belum ada P5 ngoten. Jadi nggak ada intinya nggak ada kolaborasi lah intinya seperti itu. Makanya saya tanya seperti tadi gitu ya Mas. Di SD saya ini Oke. terutama. Berarti kan mungkin belum memahami Oke. karena memang belum ada sosialisasi atau webinar apa namanya termasuk bimtek-bimtek yang seperti ini dan teman-teman saya itu juga kalau diajak seperti ini itu agak agak apa ya agak pokoknya kesulitan lah mengajaknya sehingga saling kesulitan untuk memahami dan jika saya memberikan apa namanya ya sedikit berbagilah ya nggak gitu guru agama itu tidak dipercaya Mas ini dianggap nggak bisa apa-apa gitu terima kasih Mas. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, intinya Ya, cuma perlu waktu aja ya, Bu ya. ya, ya, Perlu ya, waktu terima dan kasih. belajar bareng. Ya, betul. Sabar itu benar pertama ya, Mas ya. Oke, terima kasih, Mas. Ampun. Hmm. Oke, sami-sami. Oke, terima kasih sekali dari Bu Sutambi ya. Ternyata sudah dapat solusi dari dirinya sendiri malahan ya. Oke, Iya, Pak. oke. Tadi kan sudah dapat solusi dari dirinya sendiri, dapat tambahan juga dari Pak Wahyu Iya. Saryadi yang luar Nah, biasa. kemarin itu Oke. Mas Catur, melancong ke sarang sendirian, nggak ada temennya. Ajak dari teman-teman Pati, pada sibuk, saya nekat sendiri itu ke sarang, ada kaki, ada TPN. Mau ngajak Mas Wahyu nggak berani. Mas Wahyu kan orang orang yang sibuk sekali. Pati bareng Pak sama Catur. Jepara nggak? Nggak. Jepara tanggal Nggak. 5, yang Heeh. yang yang sarang kemarin tanggal 19 baru kemarin ini Sabtu kemarin. Oke, Pak Wahyu digeret di TPN tuh Temu Budi Pak Nusantara. Wahyu sudah digait kemarin itu kan Jepara dulu. Sekarang mendelep nah kemarin. Waduh, Sabtu mendelep Minggu Pak. buat jalan-jalan, Bu. Wonosobo baiknya. Tadi nggak mendelep Pak Wahyu. Oke. Oke, Ya, terima niki. kasih Mas Satur waktunya. Oke, Bu Sutami, matur suwun sekali atas pertanyaannya. Ini mungkin masih ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan apa nggih apresiasi barangkali atau mungkin tambahan Di untuk kolom chat kayaknya ada komentar tadi udah dibaca ada sama Pak belum? Yang dari Bu Lina sama Bu Taman dari Bu Lina. Bu sudah Udah, oke. sudah sudah dijawab juga sama Pak Wahyu katanya berat-berat banget pertanyaannya hari ini gitu katanya tadi. Padahal beratnya sama ya Pak Wahyu ya. Oke, Bapak Ibu barangkali masih ada yang mau bertanya untuk sesi selanjutnya ini. Kita sampai jam berapa ya, Bu? Pak Catur.
Oke, maksimal 9.30 itu maksimal. Sebenarnya dijadwalkan di flyer sampai jam 9. Cuman memberikan kesempatan, ini kan ada teman-teman yang mungkin akan lebih intent tanya gitu. Tapi kalau misalnya sampai jam 9 lebih sudah nggak ada pertanyaan, tadi udah pada paham, mudeng atau mubeng lah nggak paham. Tapi nanti bisa di close. Mungkin kasih kesempatan satu penanya lagi boleh kok, Pak Anto. Boleh. Oke, oke. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Monggo di kolom chat atau mau langsung raise hand? Silahkan. Masih dibuka nih kesempatannya untuk bertanya. Apa sudah jelas semuanya? Atau ada yang mau ditanyakan kembali? Ini memang sedang hype sekali kan ya, karena terkait dengan buka KSP, kemudian yang akan segera terbit itu ya Pak Catur ya, ya Pak Wahyu juga. Itu kan permen yang terbit duluan, kemudian petunjuk KSP dan yang lainnya baru akan terbit. Nah itu kan membingungkan juga ya, otomatis kita yang di bawah juga harus mengikuti gitu kan, mengikuti kebijakan Menteri Pendidikan yang baru. Monggo Oke, Bapak Ibu sepertinya ada udah yang mau nggak ada bertanya? nih Pak Anton. Mungkin Pak Wahyu bisa untuk closing statement aja nggak apa-apa. Udah Wah, itu ditagih malah kok. KSP sudah ditagih gitu. Iya Bu, ya Bu Lina ya. Padahal KSP-nya, KSP buku petunjuk KSP baru terbit, baru akan terbit gitu ya. Malah udah ditagih duluan ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, oh, permen belum terbit. Ya, permennya baru terbit kemarin ya Bu ya. KSP-nya sudah ditagih. Oke, oke. Lurus sekali. Oke. Mungkin sebelum kita closing, monggo Pak Wahyu ada closing statement sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini. Baik, oke. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atensinya, semangatnya luar biasa. Saya yakin semangat ini juga dibawa dimanapun Bapak Ibu berada ya. Jadi kehadirannya itu sampai jam 9 lebih itu juga sudah membuktikan kalau Bapak Ibu semangatnya tidak diragukan lagi. Termasuk dalam menyusun proyek kolaboratif Bapak Ibu. Ya, harus semangat apapun hasilnya ya Bapak Ibu ya. Jangan takut kalau yang Bapak Ibu kembangkan, yang Bapak Ibu susun, yang Bapak Ibu buat itu salah. Kalau kita nggak pernah eh, melalui tahap tadi, kita coba implementasikan, kita lakukan pengukuran, kita lakukan refleksi, itu nggak akan ada perubahan, tidak ada langkah. Maka kalau Bapak Ibu itu ya sebisanya aja ya Bapak Ibu yang Betul. ya namanya belajar itu kan juga berproses gitu ya Pak Anton, Pak Catur. Kita miliki apa maksudnya kita laksanakan apa yang sudah kita konsep, yang sudah kita bisa hasilkan ya. Itu adalah proses yang berkelanjutan ya. Marilah kita implementasikan dari sejauh mana yang kita tahu. Kalau kita menunggu sempurna, nggak akan ada waktunya sempurna karena baru kita belajar selesai, baru juga setengah peraturan juga sudah berganti. Dan kita juga tidak layak untuk mengeluhnya karena kita memang di bawah itu sebagai pelaksana. Tentu di atas itu melakukan perubahan-perubahan bukan karena hanya ego saja, tapi memang karena berdasarkan kajian-kajian di masa ini yang berkembang begitu cepat ya Bapak Ibu ya. Ya, ibarat sebuah buku itu kita beli dari buku apa dari toko buku kemudian kita baca itu sudah expert ya. Karena proses dari penulis ya membuat merangkum, membuat susunan, menulis, terbit, cetak, dijual, didistribusikan sampai ke toko buku sampai kita beli itu sudah kadaluarsa, sudah ada yang baru lagi. Ya, itu masa saat ini ya yang dikenal dengan VUCA. Maka kita semangat terus semangat kerjakan yang bisa bisa kita kerjakan insya Allah itu adalah modal kita untuk mendapatkan amal jariah itu Bapak Ibu mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya itu murni dari saya secara pribadi baik manfaat dan keberkahannya datang dari Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa membersamai kita dimanapun kita berada terima kasih dari saya kembalikan Pak Anton Pak Catur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali closing statement dari Pak Wahyu Saryadi ya. Dia sudah memberikan bahwa langkah kecil kita akan menentukan
apa ya, amal ibadah gitu ya Pak. Gitu. Langkah-langkah kecil, implementasikan apa yang kita bisa, jangan menunggu sempurna. Nah gitu, mungkin bisa diimplementasikan langsung, nggih, dari dari apa yang kita bisa hari ini juga mungkin. Kemudian apa yang akan kita lakukan akan berdampak di esok hari gitu gitu ya. Implementasikan yang kita bisa, jangan tunggu sempurna gitu. Mungkin itu quotes untuk kata-kata hari ini dari Pak Wahyu Saryadi gitu ya. Oke, mungkin itu cukup untuk eh, acara temu pendidik mingguan ya Pak Catur ya. Temu Betul. pendidik mingguan hari ini mungkin bisa saya tutup pakai dino-dino ya Pak ya. Boleh ya. Saya parian nanti pakai pakai bahasa Jawa ya. Jawabnya berarti bukan cakep tapi Said, bukan Saipudin atau Sairoji, bukan ya Pak ya. Tapi nggih, saya tutup dino-dino ngombe kopi, ojo lali ditambahi gula. Matur Saya. nuwun Pak Wahyu Suryadi, sampun paring ilmu ing KGBN Wonosobo. Baik. Baik. Nggih, itu sebagai closing dari saya. Terima kasih sekali bisa berikan aplaus kepada Pak Wahyu Saryadi semuanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali atas waktunya untuk saya dan juga narasumber dari Pak Wahyu Saryadi sebagai narasumber, sebagai narasumber, sebagai moderator. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Balikan ke Pak wabarakatuh. Catur sama Bu Cucu Umar. Ya, terima kasih Pak Anton, Masya Allah luar biasa ya materi malam hari ini ya. Ini kalau teman-teman yang dari MI kami itu ikut bergabung mungkin dapat terpecahan. Kemarin sempat sih Pak Wahyu mengadakan seperti ini, cuman katanya masih pada blunder gitu. Dan kalau misalnya malam hari ini ikut kayaknya ada pencerahan ya, jadi ada contohnya semuanya, jadi detail itu tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Anton dan Pak Wahyu, kolaborasi yang luar biasa juga malam hari ini ya Pak Catur ya. Jadi biasanya itu Pak Catur itu agak pinter gitu, cewek sama cowok itu digabung. Kok sekarang lebih pinter lagi cowok sama cowok digabung biar menarik apa namanya audien. Dan ternyata benar malam hari ini ramai sekali. Tadinya 15 langsung 40 Betul. lebih. Alhamdulillah Pak Mayoritas Wahyu luar ibu-ibu lagi ya biasa. audiennya ya. Iya, kasih Ibu. Jadi flyernya itu udah gini Pak, itu kok cakep-cakep banget ya ininya ya, apa ya yang di flyer ya, iya itu yang buat Pak Catur gitu. Akhirnya bludak malam hari ini dan antusias dari teman-teman di Kabupaten Wonosobo dan di luar Jawa juga banyak. Mudah-mudahan besok kita langsung ini ya Bapak Ibu semua bisa langsung apa mempraktekkan ilmunya dari Pak Wahyu dan insya Allah terpecahkan malam hari ini meskipun agak sedikit ada yang ini ya Pak Catur ada yang sedikit agak bingung ya, namun apabila nanti sambil kita mempraktekkan, insya Allah nanti akan paham dan sendirinya dan sambil bertanya dengan kanan kiri mungkin. Ya baik Bapak Ibu yang kami hormati atas kebersamaannya malam hari ini dan Pak Anton terima kasih sekali lagi Pak Wahyu juga terima kasih luar biasa sudah bergabung sudah kerso ke Wonosobo mudah-mudahan suatu saat bisa temu TPN di Wonosobo ya dengan benar-benar tatap muka bukan tatap maya lagi. Dan sampai ketemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-176 di Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan saya kembalikan kepada Pak Catur. Ya, Silakan Pak terima kasih Catur. Bu Cucu. Wes, ini jadi kayak